Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kita bicarakan sekarang adalah semacam singkatan dari sebuah kitab, Kaifa nanfa'ul amwat. Bagaimana caranya supaya kita bisa membahagiakan orang yang sudah meninggal dunia. Saya teringat ada beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, ada dokter spesialis mata senior di Palembang. Ia punya anak perempuan yang menjadi bunga di keluarganya karena selain cantik, cerdas. Selesai ia diwisuda di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ia pulang ke rumah meletakkan toga dan pakaian kebesaran ketika ia diwisuda, kemudian berbaring untuk beristirahat dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bapaknya terkejut luar biasa. Anaknya telah membahagiakan dia karena lulus sebagai sarjana hukum, dan rasanya ia belum cukup berkhidmat kepada anaknya. Rasanya ia juga belum cukup untuk membahagiakan anaknya itu. Tiba-tiba maut menjemputnya. Ia menelpon saya dan mengungkapkan kegelisahannya. Saya masih ingin mengungkapkan kasih sayang saya kepada anak saya. Kebetulan dokter senior mata itu juga tokoh Muhammadiyah di Palembang, dan dia mengalami kesulitan karena ia sudah membaca hadis, apabila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Itu hadis yang disebut oleh salah seorang jamaah kita hadis anonim. Nah, hadis itu sangat nim. Artinya kalau anonim tidak dikenal siapa namanya. Hadis itu sangat nim karena dia diriwayatkan mutafakun alaih, baik oleh Bukhari maupun Muslim. Apabila mati anak Adam terputus seluruh amalnya kecuali 3. Dan yang ketiga itu wawaladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Kata si bapak ini, gimana kalau ada bapak soleh yang mendoakan? Dia gelisah. Dia ingin membahagiakan orang yang sudah meninggal, tapi dibatasi oleh hadis itu tidak bisa. Anak untuk orang tuanya bisa, tetapi orang tua nggak disebut di situ untuk anaknya. Tidak ada di situ wawalidun solihun yad'ulah, dan bapak yang soleh yang mendoakannya. Itu satu. Kalau kita ditinggalkan mati oleh orang yang kita cintai, masih ada dalam hati kita keinginan untuk membahagiakan mereka, ingin berkhidmat kepada mereka. Apalagi kalau yang meninggal itu orang tua kita, sebelum sempat kita berbuat baik kepadanya. Saya dahulu ada ibu dan bapak yang tentu sangat berjasa dalam kehidupan saya. Ibu saya dengan tubuhnya yang kurus kering, kadang-kadang dengan batuk berkali-kali, jualan barang dan kampung, juga mengurus tanahnya untuk membiayai sekolah saya. Sampai kemudian saya berkeluarga, masih sering ibu saya datang ke sini. Dia mengorbankan sebagian hartanya juga ketika saya mau pergi ke Australia. Dan waktu itu ekonomi saya dalam keadaan morat-marit lah, masih membangun hidup ini. Tiba-tiba waktu saya di Australia ia meninggal dunia. Saya tidak sempat berkhidmat yang baik kepadanya. Saya ingin membahagiakan almarhumah, tapi apa yang harus saya lakukan? Sekiranya saya masih berpegang kepada in qata amaluhu illa min thalathin wa waladun solihun yad'ulah, mungkin yang bisa saya lakukan hanya berdoa saja kepadanya. Apa hanya doa itu saja cara kita membahagiakan orang yang sudah meninggal itu? Nah, kita akan membicarakan ini petunjuk agama untuk membahagiakan orang yang sudah meninggal. Kaifa nanfa'ul amwat, bagaimana caranya membahagiakan orang yang sudah meninggal dunia. Pertama, al-baqiyah
as-salihah. Itu akan kita bicarakan. Kedua, memenuhi hak-hak almarhumin, memenuhi hak al-amwat. Yang meninggal itu punya hak terhadap kita. Artinya kita punya kewajiban kepada yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, berziarah. Keempat, menghadiahkan ibadah, salat, haji, saum, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menghadiahkan sedekah. Dan ini ayat-ayat Al-Quran. Al-Baqiyatus Shalihah dalam Al-Quran disebut 2 kali. Kata baqiyah dalam bahasa Arab artinya bisa berarti sesuatu yang tersisa. Kalau semuanya udah habis, masih ada yang tersisa. Yang tersisa itu disebut al-baqiyah. Kalau kita belanja di Saudi, kemudian kita beli barang, uang kembaliannya itu disebut al-baqiyah. Artinya uangnya yang lain udah habis dipakai belanja, masih ada sisanya dikembalikan, itu disebut al-baqiyah. Itu kan sering jemaah haji kita mengalami kesulitan karena tidak bisa bahasa Arab. Ini harganya misalnya sekian real, kemudian dia kasih uang 5 real, bisa 3 real, dan kembalinya itu biasanya sering ditahan oleh orang Arab, itu pura-pura ini aja bego, pura-pura ada kembalinya, dan orang tuh teriak kembali, kembali, nggak ngerti dia. Dan dia, atau dia ngerti pun pura-pura tidak ngerti. Ya barulah kalau kita kasih tahu baqiyah, dikasih itu uang kembali. Itu arti yang pertama dari al-baqiyah, sesuatu yang tersisa setelah yang lain itu habis. Jadi sesuatu yang masih tinggal. Al-baqiyah artinya juga yang tinggal. Ba'daman qata'a kullu syai'in, kemudian ada yang tersisa, itu disebutnya al-baqiyah. Tapi mungkin dari situ juga, karena seluruh imam itu sudah meninggal dunia dan tinggal satu yang terus bersama kita. Karena itu yang satu itu juga disebut al-baqiyah. Dari Al-Quran juga ya, baqiyatullah khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang disisakan Allah. Itu arti yang pertama. Yang kedua, kata baqiyah itu berasal dari kata baqo. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu tahu itu kata baqo itu, karena dari SD udah belajar itu wujud, kidam, baqo, malah dinyanyikan. Baqo artinya kekal, abadi, langgeng. Al-baqiyah artinya yang kekal, yang abadi, yang langgeng. Jadi setelah yang lainnya mati, setelah yang lainnya terputus, dia masih berlangsung, langgeng, abadi. Itu disebut al-baqiyah. Nah, kita baca ini surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Yang membuat dunia kita ini indah ialah harta dan anak-anak. Wal baqiyatus sholihat. Sedangkan al-baqiyah yang soleh, yang bagus, khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Tuhanmu dalam hal pahalanya, wa khairun amala, dan harapan yang paling indah bagi kamu. Kita hidup di dunia dengan memiliki banyak perhiasan-perhiasan dunia. Kata Tuhan, nanti itu dunia ini al-mal wal banun, semuanya akan terputus, berpisah dengan kita, habis semua al-mal wal banun itu. Dan Tuhan menitipkan kepada kita, coba janganlah kamu habiskan seluruhnya itu. Itu ada ayat Al-Quran, jangan kamu habiskan seluruh kenikmatan dunia ini sekarang ini. Harus ada yang disisakan, yang baik-baiknya. Al-baqiyatus sholihah, itu yang kita sisakan setelah kita meninggal dunia. Dalam surat 19 ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, Allah tambah orang yang mendapat petunjuk itu dengan petunjuk lagi. Dalam Al-Quran kalau orang sudah dapat petunjuk, dia tambah petunjuknya. Karena itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Alkitab itu hudal lil muttaqin, jadi petunjuk kepada orang-orang takwa. Nanti di ujung ayat itu setelah sampai biasanya kita baca itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada 2 hudan.
satu hudan. Al-Quran ini bisa menjadi hudan, tapi kalau buat orang-orang takwa. Tapi di ujung itu Tuhan berkata orang takwa itu juga mendapat petunjuk dan merekalah yang berbahagia. Kalau orang sudah mendapat petunjuk, insya Allah Allah tambah petunjuknya lebih banyak lagi. Wa yazidullahu alladhina tadau, dan Allah menambah orang yang mendapat petunjuk hudan dengan petunjuk lagi. Begitu pula orang yang punya penyakit hati, Allah tambah lagi penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Orang itu juga kalau sudah berbuat zalim, itu zalimnya ditambah lagi, tambah zalim lagi. Wala yazidu zalimina illa, bahwa orang-orang zalim itu tidak ditambah oleh Tuhan itu kecuali dengan kecelakaan saja, hanya kebinasaan saja, kerugian saja. Nah, di sini Allah berfirman, kalau orang sudah mendapat petunjuk, Allah tambah petunjuknya. Dan tambahan petunjuk itu ialah dia berusaha untuk meninggalkan al-baqiyatus sholihat. Kalau ia meninggal dunia, ada yang menjadi kenangan indah daripadanya yang terus abadi. Dan al-baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Peninggalan yang baik itu adalah dana abadi. Khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Tuhanmu dalam hal pahala, wa khairun maraddah, dan itu bekal kembali kepada Allah yang paling baik. Apa ada orang yang punya perhiasan dunia tapi tidak mikir al-baqiyatus sholihat? Oh banyak, malah mungkin mayoritas. Mayoritas orang yang punya kekayaan tidak memikirkan apa yang akan dia tinggalkan kalau ia sudah meninggal dunia, yang memberikan kepadanya dana abadi. Saya ini ingin mencari dana abadi untuk membiayai sekolah. Artinya kalau sudah punya dana itu, kita udah ada usah kerja lagi tuh, mengalir terus dana itu. Kata Kiyosaki itu disebut passive income. Kita ini harus bekerja keras sampai satu saat kita punya passive income. Tidak kerja pun itu duit mengalir. Misalnya itu pemilik Kentucky Fried Chicken dan anak cucunya udah tidak kerja lagi, mengalir kepada mereka dana dari seluruh dunia untuk franchising ya, franchising. Nah, itu al-baqiyah, itu dana abadi yang mengalir kepada, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya tinggal menikmati kehidupannya. Saya banyak mendengar kisah para pengusaha itu dari Iqbal yang mengambil ekonomi. Ada salah seorang pengusaha di barat yang dulunya hidup sangat sederhana, kemudian perusahaannya berkembang dan duitnya mengalir banyak. Anaknya sekarang tinggal menikmati saja, tidak usah kerja lagi, tinggal menikmati. Dan karena dulu bapaknya hidup sederhana, anaknya hidup mewah. Bapaknya hidup dengan, kalau ke kantor bawa mobil yang sangat sederhana, anaknya pakai mobil-mobil yang mewah. Karena ia sudah kebanjiran dana abadi. Nah, banyak, tapi dana abadinya itu hanya untuk kepentingan keluarganya saja. Dan itu al-baqiyah, tapi mungkin tidak as-solihat. Jadi al-baqiyatus sholihat itu adalah amal yang kita lakukan, lalu kalau kita sudah meninggal dunia, amal-amal kita itu menjadi our passive income, jadi pendapatan pasif kita. Sudah tidak beramal lagi di sana itu, tapi hasil dari amal itu terus mengalir. Itu dana abadi. Kita tidak bisa membayangkan dana abadi itu kayak apa. Ini saja, katanya itu Abu Rizal Bakri setelah pemerintahan SBY memperoleh kenaikan penghasilannya sekitar 40 triliun. Sambil peristiwa itu tuh, peristiwa lumpur Lapindo, dia menaik kenaikan 40 triliun. Sekarang kalau saya punya uang 40 triliun, saya tidak akan kerja lagi. Udah, malah mungkin perusahaan-perusahaan saya jual semua. 40 triliun itu atau diinvestasikan, katakanlah yang paling enteng, simpan aja di bank. Setiap bulan katakanlah saya memperoleh 0,5% atau 1% aja, nanti dibagi 2 supaya mudah ngitungi. 1% saja dari 40 triliun itu
saya mendapat 400 miliar. Setiap bulan 400 miliar. 1 triliun itu 1000 miliar. Nolnya 12. 1 0 0 0 0 0. Hitung itu sama dengan jumlah imam. 1 triliun itu kalau dipotong 1% itu berarti 10 miliar. Bunganya 10 miliar dari 1 triliun. Dari 40 triliun itu berarti 400 miliar. Bayangkan 400 miliar. Itu saya setiap bulan 400 miliar. Itu dana abadi. Sekiranya saya Abu Rizal Bakri, atau sekiranya Abu Rizal Bakri itu saya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan membangun sekolah setiap bulan. Bayangkan. Dan sekolah itu sekolah gratis. Tidak bayar apapun, sekolah gratis. Bayangkan 400 miliar. Paling tidak setiap bulan lah, katakanlah membangun 2 miliar aja sebuah sekolah. Jadi 400 miliar itu 200 sekolah tersebar di seluruh Indonesia. Itu setiap bulan, dan itu juga cukup untuk membiayai maintenance sekolah itu. Setiap bulan itu sudah including untuk bayar guru gratis. Dan sekolah-sekolah itu menjadi al-baqiyatus sholihah kepada saya. Dia menjadi dana abadi. Udah di dunianya dana abadi, di akhiratnya juga menjadi dana abadi. Tapi endilalah kersaning Allah, Tuhan itu tidak menganugerahkan rezeki segitu banyak itu kepada orang seperti saya. Saya bisa berpikir, kenapa dia tidak kasihkan itu kepada saya? Saya mencoba, mungkin Tuhan akan berkata, janganlah kamu terpukau dengan perhiasan dunia yang kuberikan kepada mereka. Janganlah kamu hadapkan matamu kepada perhiasan dunia yang aku anugerahkan kepada mereka. Karena orang-orang seperti itu hartanya akan membawa kecelakaan saja kepada. Itu saya juga heran, kenapa Pak Abu Rizal Bakri tidak menggunakan uang itu untuk membahagiakan paling tidak misalnya ya orang yang dikenai lumpur lapindo, yang mendapat musibat besar. Kenapa tidak dibikin mereka kaya semua? Kenapa malah penggantiannya itu tidak memadai, bahkan dengan harga yang mereka bayar? Pada nilai musibah itu luar biasa. Mereka kehilangan keluarganya, kehilangan sejarahnya. Mungkin mereka juga tidak bisa berkunjung kepada pekuburan orang tua mereka. Hilang semua, ditelan lumpur. Dan itu nilainya miliaran. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Saya tidak bermaksud menghabiskan pengajian ini untuk menceritakan dia, karena itu sudah jadi pembicaraan nasional, mungkin juga internasional. Entoh itulah, dia tidak terpikir untuk meninggalkan al-baqiyatus sholihat. Nah, kata Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 4 orang. Satu orang yang kaya raya, kemudian dia infakkan hartanya untuk al-baqiyatus sholihah, dan dia memperoleh pahala dari infaknya di jalan Allah. Yang satu lagi orang miskin, tapi bercita-cita seperti dia. Dia lihat orang kaya itu, sekiranya saya kaya seperti dia, saya juga akan berinfak seperti dia juga. Maka kata Rasulullah, dia pun mendapat pahala seperti dia. Nah, saya sekarang membayangkan ada orang kaya punya duit 40 triliun dan itu digunakan untuk infak fisabilillah. Belum pernah saya lihat, belum ada. Saya membayangkan aja, itu saya sudah dapat pahala hanya dari membayangkan saja. Jadi marilah kita sekarang ini membayangkan kita memperoleh uang 40 triliun, lalu kita manfaatkan uang itu untuk al-baqiyatus sholihat. Lalu tidak tercapai itu, hanya yang ada saja, tapi dengan niat itu sama dengan yang 40 triliun. Itu pahalanya sama. Innamal a'malu binniyat. Kata satu saat di kalangan Bani Israel dilanda musim kering, kelaparan. Banyak orang kelaparan. Saya jadi ingat sekarang ini, saya ceritalah pada orang luar negeri bahwa bisnis saya ini rek jalan menurun drastis. Kalah mungkin sama bisnis humor
dan bisnis macam-macam itu di SMS, bisnis para artis. Saya drop luar biasa. Ekonomi saya lagi parit-parit. Lalu dia jawab, jangankan Anda, katanya, seluruh Indonesia sekarang ini ekonomi kita lagi lesu. Lalu ada lagi kawan di luar negeri, jangankan Indonesia, Amerika aja sekarang itu mengalami depresi ekonomi luar biasa. Jumlah homeless di Amerika itu kasihan tuh, kalau orang tidak punya kerjaan juga tidak bisa ngontrak rumah, karena yang punya rumah tidak mau mengontrakkan rumah kepada orang yang tidak punya kerjaan. Jadi jumlah orang yang tidak punya rumah itu bertambah luar biasa. Yang dipecat itu jumlahnya jutaan. Amerika sekarang diancam bangkrut. Lalu yang satu lagi, Saudi juga katanya. Di Saudi juga sekarang itu ekonomi lagi berat. Lalu ada orang Iran nambahin, di Iran juga. Itu lagi berat. Katanya di sini ada pengusaha yang sering membantu kami, kata orang Iran itu. Tapi sekarang bantuan itu terputus. Udah 1 tahun ini. Dan alasannya bisnisnya lagi lesu. Nah, karena kelaparan yang luar biasa di zaman Bani Israel itu, salah satu orang berjalan di padang pasir dan dia lihat ada tumpukan debu di padang pasir. Gunung-gunung di padang pasir itu kan tumpukan debu yang bisa pindah-pindah di bawah angin. Enak kita tinggal di luar negeri itu. Misalnya kalau di Saudi atau di negara-negara Arab yang banyak padang pasir, pelajaran geografi itu mungkin tidak berbentuk gunung ini Semeru di sini, karena itu gunung pindah-pindah dan bisa dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa diketahui jam berapa. Dia melihat tumpukan gunung dari debu, lalu dia berpikir, sekiranya tumpukan gunung debu itu adalah tepung, pasti saya akan berikan itu sebagai makanan Bani Israel yang kelaparan sekarang. Kemudian Allah melepaskan Bani Israel itu dari kelaparan mereka dengan mendatangkan makanan kepadanya, dan pahalanya diberikan kepada dia yang berniat itu. Padahal dia cuma niat aja, mikir, ya Allah, kalau aku punya tepung sejumlah gunung-gunung pasir ini, aku akan infakkan untuk memberi makan Bani Israel seluruhnya, dan dia dapat pahala itu. Sehingga dari situlah Rasulullah bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Niat kita yang bagus-bagus saja, amalnya emang tidak sebagus niatnya. Tapi kata Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalih. Nah, sekarang kita berniatlah sekiranya kita kaya atau dapat rezeki aja, karena sekiranya kaya itu rada jauh. Tapi kalau kita dapat rezeki, kita akan sisihkan sebagian dari rezeki kita itu untuk al-baqiyatus sholihah, untuk jadi dana abadi kita setelah kita meninggal dunia, untuk menjadi our passive income when we depart, ketika kita berpisah dari dunia ini. Nah, al-baqiyatus sholihah itu, jadi kita punya amal itu 2 di dunia ini. Satu, yang pahalanya atau income-nya itu kita peroleh ketika kita beramal itu, langsung kita dapat income itu. Seperti kerja kita di kantor kan langsung gajinya kita peroleh, atau kita jual barang itu gajinya kita peroleh. Kita dapat pendapatan in cash tepat setelah amal itu. Begitu juga untuk akhirat, kita ada pahala yang begitu kita lakukan, kita dapat amal, dapat pahalanya. Saudara bantu orang lain, ini ada yang minta tolong kepada saudara, saudara bantu dia, saudara dapat pahala dari situ. Titik itu. Itu dalam Al-Quran disebut ma qaddamu, apa yang sudah dia dahulukan, apa yang sudah dia kerjakan, sudah didahulukan dikerjakan, dia dapat pahala. Ada juga amal-amal itu pada waktu itu dapat pahala, tapi setelah kita meninggal dunia tetap mengalirkan pahalanya. Ada efek lanjut dari itu. Itu yang kita sebut passive income. Jadi ketika kerja di kantor itu kemudian penghasilannya kita simpan dalam tabungan dan kemudian mengalirkan dana abadi kepada kita. Misal kita asuransikan di ujung itu, saya tidak menganjurkan sudah masuk asuransi maksudnya. Itu menjadi dana abadi kita setelah kita meninggal dunia sekalipun. Nah, itu disebut wa atharohum. Dan asarnya, asar itu adalah bekas jejak
peninggalan, our footprints. Seperti kalau kita bersedekah tadi, kalau bantu orang satu saat itu aja terhenti dia, kita dapat pahala dari membantu orang itu, udah jelas. Tapi kalau saya membantu seorang pencari ilmu, memberi beasiswa kepada orang yang sedang belajar, saya dapat pahala ketika memberikan bantuan. Tapi ketika orang yang belajar itu memanfaatkan ilmunya, berkah sumbangan kita, kita mendapat pahala dari ma qaddamu dan wa atharohum. Kita memperoleh pahala dari apa yang kita lakukan dan dari akibat dari apa yang kita lakukan. Akibat itu disebut athar. Ini kan surat Yasin kita semua hafal ini. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan hidupkan lagi orang yang sudah mati itu. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami akan tuliskan semua amal yang pernah mereka lakukan. Wa atharohum. Kami tuliskan juga bekas-bekas dari amal itu, akibat-akibat dari amal itu. Bisa baik, bisa buruk. Dua-duanya Allah tuliskan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru manittaba'ahu. Siapa yang memulai kebiasaan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Nah, ya orang yang mengikutinya itu wa atharuhu. Dan apa yang dia lakukan sebelumnya itu ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Saya dirikan SMA Plus Mutahari. Insyaallah saya mendapat pahala dari mendirikan sekolah ini. Tetapi athar atau akibat baik yang disebabkan oleh sekolah itu juga Allah tuliskan. Itu yang akan mengalirkan dana abadi. Atharuhum itulah al-baqiyatus sholihah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Dan semuanya itu kami hitung dia dalam sebuah kitab yang sangat jelas. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada waktu itu kepada manusia diberitahukan amal yang sudah dilakukannya dan amal yang terakhir sebagai dampak dari amal yang dilakukannya. Ma qaddama wa akhar. Liman syaa minkum ayyataqaddama wa yata'akhkhar. Buat orang yang mau, apakah amalnya itu dilakukan untuk itu saja atau amal yang akan terus berlanjut terus setelah ia meninggal dunia sekalipun. Nah, apa itu al-baqiyatus sholihah? Amal saleh pada waktu hidup untuk bekal setelah kita mati. Jadi amalnya dilakukan pada waktu hidup, tapi dia menjadi dana abadi setelah kita meninggal dunia. Itu maqaddama wa akhar. Hadis-hadis itu yang tadi, apabila manusia mati terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah itu al-baqiyatus sholihah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya. Itu Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang sampai kepada orang mukmin setelah matinya hanyalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, buku yang ia wariskan, masjid yang ia dirikan, rumah singgah bagi musafir yang ia bangunkan, sungai yang ia alirkan, sedekah lainnya yang ia keluarkan dari hartanya pada waktu sehatnya dan hidupnya untuk disusulkan setelah kematiannya. Itu wa qaddama wa akhar. Tapi sekarang dia lakukannya pada waktu hidup. Emang ada juga, Pak, itu juga dianjurkan di dalam agama. Orang itu baru berwasiat akan menginfakkan hartanya setelah ia meninggal dunia. Nanti kalau saya mati berikan ini untuk kepentingan umum. Itu bagus juga, bagus. Tapi di situ sebetulnya tersembunyi ada kebakilan. Kan kalau dia mati udah jelas dia tidak akan menggunakan ini. Misalnya dia sangat cinta dengan mercy-nya itu. Nanti ya kalau saya mati itu mercy itu saya berikan kepadamu. Emang dia mati tidak bisa pakai lagi mercy itu. Jadi itu dia berikan itu emang karena dia sudah tidak menggunakannya lagi. Ada banyak orang yang berwasiat. Dan lebih banyak lagi orang yang bahkan untuk mati pun tidak berwasiat. Untuk sebagian rezekinya dipakai untuk al-baqiyatus sholihah. Itu juga bagus. Karena satu amal yang bagus.
testament kalau di luar negeri. Sebelum saya meninggal dunia, seperti cerita yang saya kisahkan di dalam buku Meraih Kebahagiaan, tentang seorang kaya raya yang hidupnya sendiri, kesepian, selalu curiga kepada setiap orang yang datang kepadanya, itu pasti minta tolong kepadanya. Kalau ada orang datang, saya tidak curiga bahwa dia akan minta tolong, yakin dia pasti minta tolong, udah tidak curiga lagi. Tapi kalau orang kaya itu dia selalu curiga, sehingga sebelum meninggal dunia ia membuat surat wasiat, nanti kalau saya mati, berikan setengah dari kekayaan saya kepada orang yang menghormati saya pada saat penguburan saya. Maksudnya bukan petugas kuburan, tapi tiba-tiba ada orang asing aja memberikan penghormatan. Dan seperti Anda baca dalam kisah itu, dalam Meraih Kebahagiaan, itu ada seorang yang mau pipis di jalan raya, keliling ke sana kemari, dan akhirnya ketemu kuburan lah. Nah, dia baru mau masuk ke kuburan, di situ ada petugas resepsionis, tanda tangani dulu. Apaan ini, saya mau pipis, kenapa harus tanda tangan? Tolong tanda tangan dulu. Begitu dia masuk, banyak di kuburan di luar negeri ada juga itu toilet. Tapi ketika dia mau masuk ke toilet itu, dia lihat ada orang kaya itu yang sedang dikuburkan, dan dia berikan penghormatan aja sebagai penghormatan kepadanya, dan kemudian baru dia pipis. Pulang ke kampung halamannya, dia dari perjalanannya, dia ditelepon oleh seorang pengacara di New York supaya segera datang ke New York tadi. Dan apa salah saya? Apakah Anda yang datang ke toilet di kuburan itu benar, katanya? Apa salahnya saya datang ke toilet? Karena saya kebelet, katanya. Pokoknya Anda harus datang. Anda harus bawa seluruh identitas Anda. Dan di situ ternyata dia harus mendengarkan keputusan dari pengacara bahwa yang meninggal itu akan menghadiahkan dia setengah dari kekayaannya. Nah, ada orang yang berwasiat begitu tuh, setelah mati sedekahkan. Itu bagus. Kalau dalam bahasa Sunda kita menggunakan kata peperiheun. Peperiheun di dunia tidak pernah sodako. Atuh cik aya geus maot mah. Aya nu disodakohkeun. Dalam pembagian waris menurut Al-Qur'an, minta nanti kalau saya meninggal dunia, sekalian saya punya kekayaan, itu keluarga yang berkumpul itu harus memutuskan lebih dahulu sebagian dari kekayaan itu diberikan kepada anak-anak yatim sebelum bagi waris. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Itu bukan saja sunnah, itu ajaran Al-Quran yang alhamdulillah jarang dipraktekkan. Ketika bagi waris itu boro-boro mikir, setiap orang mikirkan berapa bagian saya. Bagian anak yatim tidak pernah mereka. Abu Rizal Bakrinya di zaman dulu, orang-orang menyarankan kepada dia, cobalah infakkan ini untuk al-baqiyatus sholihah bagi Anda setelah Anda meninggal dunia. Tapi ia selalu menahannya, dan dia selalu berkata, nanti juga kalau saya mati, saya akan wasiatkan setengah dari harta saya untuk kepentingan masyarakat. Dan dia punya pembantu. Kalau dia pulang dari pekerjaannya di malam hari, pembantunya itu bawa lentera di depan. Jadi kalau dia jalan, lentera di depan. Satu hari si pembantunya itu juga orang yang sangat beragama dan sangat soleh. Yang jengkel juga itu kenapa tuannya tidak mau infak-infak ketika hidupnya, hanya dengan alasan dia akan berwasiat nanti kalau sudah meninggal dunia. Udah saya tulis wasiatnya, katanya nanti kalau saya meninggal dunia gitu. Satu saat si pembantu itu menyuruh tuannya di depan, dan pembantu itu bawa lampu di belakang. Kata tuannya, aku ini memerlukan lampu itu untuk melihat jalan ke depan, bukan melihat ke belakang, kata tuannya. Lalu kata si pembantunya, itu wasiat Anda yang Anda berikan nanti kalau sudah mati, itu sama dengan lampu yang di belakang itu. Kenapa tidak ada simpan lampu itu di depan? Kenapa tidak ada infak itu sekarang ini saja? Jangan nanti menunggu sesudah mati. Itu sama seperti orang yang membawa lentera untuk menunjuki jalan di depan, tapi lenteranya itu di belakang, gitu. Itu nasihat dari pembantu. Saya tidak tahu dalam cerita itu apakah orang kaya itu menerimanya atau tidak, atau ngerti atau tidak. Saya saja rada mikir apa maksudnya dengan lampu di belakang itu. Satu saat juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wasiat dari seorang sahabat yang meninggal dunia untuk membagikan al-makhzunah, katanya, makhzunatan dokhmatan, satu gudang yang sangat penuh dengan kurma untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak, untuk fuqara dan masakin setelah ia meninggal dunia. Itu wasiatnya.
Nabi setelah mensalatkan jenazahnya kemudian membagi-bagikan kurma itu. Setelah habis kurma itu dibagi-bagikan, ada satu butir kurma jatuh di depan gudang itu. Rasulullah memungutnya. Sekiranya orang itu, sahabatku itu, menginfakkan hartanya satu butir kurma ketika ia masih hidup, pahalanya sama dengan seluruh gudang kurma yang ia infakkan sekarang ini. Satu biji kurma itu saja. Jadi maka infak pada waktu hidup itu jauh besar pahalanya. Kalau Anda mengejar pahala sekarang ini mumpung masih hidup, jangan menunggu setelah mati. Pahalanya besar. Satu butir kurma sama dengan al-makhzunah ad-dakhmah, sama dengan satu gudang penuh dari kurma yang dia infakkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih al-baqiyas shalih, amal saleh pada waktu hidup untuk bekal setelah kita mati masih. Barang siapa yang membuat kebiasaan yang baik kemudian kebiasaannya ditiru orang sesudahnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun juga. Barang siapa yang membuat kebiasaan buruk dan kemudian kebiasaan buruk itu ditiru orang, maka baginya dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun juga. Penuhi hak-hak almarhumin. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu punya hak terhadap kita. Dan kita punya kewajiban terhadap mereka. Hak-hak almarhumin itu ada hak-hak madiyah, jadi yang berupa materi. Misalnya kalau yang sudah meninggal dunia itu punya utang, kita punya kewajiban untuk membahagiakan mereka dengan membayar utang. Satu hari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkan jenazah sahabatnya, seorang Ansor. Lalu Rasulullah bersabda, "Sallu alaihi." Salatkanlah dia. Fa inni, kata Rasulullah, la usalli alaihi. Karena aku tidak akan mensolatkan dia. Sebab dia ini mempunyai utang yang belum dia bayarkan. Rasulullah menyuruh sahabatnya mensalatkannya, tapi beliau sendiri tidak mau mensalatkan orang yang punya utang itu. Kemudian salah seorang di antara keluarganya berdiri, "Ya Rasulullah, alayya dain." Kata, biar saya yang membayarkan utangnya. Barulah Rasulullah mau mensalatkan dia. Begitu kerasnya itu Rasulullah terhadap orang yang punya utang dan meninggal dunia sebelum bayarkan utangnya. Dan keluarganya itu wajib supaya dia tidak tertahan nanti di alam barzakh dari keberuntungannya. Dia tidak terpenjara karena utang-utangnya. Sekarang ini saya jadi banyak cerita ini ya. Ada satu cerita juga, kata ada seorang ulama besar ini di Iran, seorang ayatullah juga, meninggal dunia. Anaknya kebetulan belajar di Najaf Al-Asraf. Dan pada suatu malam ia bermimpi ayahnya datang tanya kepada dia bagaimana keadaannya. Si anak juga bertanya kepada bapaknya gimana. Alhamdulillah, kata saya, dalam keadaan baik-baik. Tapi sebelumnya saya berada di sebuah tempat yang sangat sempit. Dan dalam mimpinya itu, katanya, si anaknya itu dibawa ke sebuah toko. Dan si bapaknya cerita bahwa dia berutang ke toko itu cuma satu butir kacang-kacangan lah. Dia ambil dari warung itu. Kemudian si anaknya setelah bangun segera menghubungi saudaranya di Teheran. Tolong cek, jangan-jangan bapak punya utang ke warung itu. Lalu memang ada warung itu, warung kacang itu. Datanglah ke warung kacang itu. Kemudian kata si tukang kacang itu, saya percaya itu tadinya saya berikan pinjaman kacang-kacangan itu karena saya yakin ayah kamu pasti mencatatnya sebagai utang piutang dia. Tapi ketika saya menagih kepada keluarganya, kata mereka tidak memiliki bukti, tidak ada catatan. Ya sudah, saya katanya memutuskan untuk tidak menagih itu. Ketika tidak mau dibayar lagi, tidak usah, katanya, saya sudah ikhlaskan saja. Itu kata pengikhlasan itulah yang membebaskan seorang ulama besar yang soleh itu dari kesempitan di alam kuburnya. Untunglah kalau ulama soleh bisa berpesan sih, bisa datang sama mimpinya, masih ada waktu untuk berpesan pada keluarganya. Kita gimana itu kan? Dan itu ada contohnya juga dari hadis tentang orang yang berwasiat setelah meninggal dunia. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Tentang Thabit bin Qais itu turun beberapa ayat. Misalnya, dia ini setiap turun ayat Quran dia merasa pasti ayat itu tentang dia. Jadi dia nangis.
pulang ke rumahnya. Mungkin contoh mukmin yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dia begitu setiap dengar itu, misalnya turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kamu keraskan suara kamu di atas suara nabi, nanti hapus amal-amal kamu dan kamu tidak merasakannya. Dia lari juga pulang ke rumahnya, mengunci pintunya, nangis setiap hari sampai Rasulullah menanyakannya. Pada satu saat lagi turun ayat Al-Quran lain lagi, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nangis lagi dia pulang. Sampai Rasulullah berpesan sama saudara perempuannya, kemana itu? Dia menangis ya Rasulullah di kamarnya karena merasa ayat Quran menegurnya. Panggil, kata Rasulullah. Lalu setelah dipanggil, kenapa kamu merasa? Saya ini pemimpin kaum saya dan saya suka yang indah-indah. Jadi saya takut saya termasuk yang sombong dan membanggakan diri saya. Bukan untuk kamu. Dan insya Allah kamu akan hidup mulia dan mati sebagai salah seorang syuhada. Kamu akan mati syahid. Nah, ini Thabit bin Qais ini sekian tahun kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, terjadilah perang Yamamah ketika waktu itu para sahabat melawan nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan Thabit bin Qais itu meninggal dunia. Ketika ia meninggal dunia syahid, pada malam harinya ada seorang sahabat bermimpi Thabit bin Qais itu datang menemui dia dalam mimpinya. Dia cerita, saya ini punya perisai yang sangat bagus yang saya tinggalkan, tapi ada seorang ini di antara tentara muslim itu yang curi perisai saya. Kamu nanti, kata, siang hari kamu datangi ini, tempatnya ada di kemah di ujung pasukan. Di situ ada kuda yang tidak seberapa tinggi, tidak seberapa pendek. Kamu masuklah ke kemahnya. Di kemahnya itu ada periuk dan perisai. Periuknya mungkin periuk gede nih, dan di dalam periuk itu ada perisai saya. Perisai itu nanti kamu bawa kepada Khalifah Abu Bakar waktu itu dan jual untuk membayar utang-utang saya. Yang kedua, saya ini punya budak belian yang saya mohon budak belian itu kamu bebaskan karena perkhidmatannya kepadaku. Ada 3 wasiatnya itu, dan setelah bangun dia sampaikan wasiatnya itu sampai di kalangan ahli fikih jadi perbincangan. Bagaimana hukumnya wasiat setelah meninggal dunia? Karena semua wasiat, sampai Abu Bakar sendiri kata berkata, wasiat yang dilakukan baru kali ini katanya saya mendengar wasiat yang diucapkan setelah orang meninggal dunia. Dan mungkin itu juga kali yang terakhir karena saya sekarang tidak mendengar lagi cerita. Tapi sekiranya nanti saya meninggal dunia dan saya datang kepada orang soleh di antara Anda, pasti yang soleh datangnya sama orang soleh lagi, dan berpesan, percayailah wasiat itu pasti benar Anda laksanakan. Dan keluarga saya kalau mendengar itu harus cek dulu apa dia orang soleh atau tidak kalau ada wasiatnya, dan harus dicek apa benar emang punya utang seperti itu. Nah, jadi untuk membahagiakan mereka, bayarlah utang-utang mereka. Kemudian kalau dia ini sudah menipu misalnya, berbuat curang, bayarkan juga itu, kembalikan itu yang curang. Korupsi misalnya, dia tahu bapaknya itu korupsi, kalau dia ingin berkhidmat kepada bapaknya supaya lancar di alam barzah ini, kembalikan korupsi itu kepada rakyat. Gimana cara mengembalikannya kepada rakyat? Gampang sekali. Mengembalikan kepada rakyat lebih gampang daripada mengembalikan kepada negara. Pada itu bagikan aja pada orang-orang banyak. Dirikan sekolah misalnya. Kemudian kalau ada penipuan atau harta gasap, atau ada kontrak perjanjian yang tidak terpenuhi setelah ia meninggal dunia, itu harus dibayarkan kontraknya. Itu hak madiyah. Kalau ada misalnya perjanjian yang belum terpenuhi, harus dipenuhi, itu hak madiyah. Hak-hak maknawiyah. Misalnya kalau orang tua kita atau yang meninggal itu pernah berbuat zolim, pernah menyakiti hati seseorang, anaknya atau keluarganya perlu mendatangi orang itu meminta maaf, mohon keikhlasan dia, dan kemudian mungkin mengembalikan harta sebagai tebusan atas kezaliman yang dilakukan orang tuanya. Kalau dia pernah mendengar yang mempergunjingkan orang itu, memfitnah misalnya, atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Lalu saudara ini, misalnya saudara itu anggota FPI, orang tua saudara itu dulu anggota FPI,
dan pernah menghancurkan harta Ahmadiyah, pernah mengusir orang-orang Ahmadiyah dari tempat tinggalnya, sampai ada seorang ibu sambil gendong bayinya ketakutan karena teriakan Allahu Akbar yang menggema di tempatnya. Itu Anda lihat di televisi. Dan kebetulan Anda anaknya, itu nanti Anda harus menebusnya dengan mendatangi orang Ahmadiyah itu. Kembalikan lagi itu televisi yang pernah dicuri dari rumahnya, datang lagi kepadanya, balikan kepadanya, kemudian berikan penghormatan kepada orang Ahmadiyah yang sudah Anda jatuhkan kehormatannya, dan seterusnya. Itu adalah hak-hak maknawiyah. Nah, ini berziarah tadi kita sudah termasuk itu berziarah itu. Mungkin kita sambung ini untuk pengajian berikutnya tentang bagaimana caranya kita membahagiakan orang yang sudah meninggal dunia. Terus selama hidup ini, pertama-tama supaya kita memperoleh dana abadi, marilah kita dari sekarang memikirkan al-baqiyatus sholihah, bekal abadi untuk passive income kita, dana abadi kita setelah kita meninggal dunia. Dan yang kedua, kalau ada orang-orang sudah meninggal dunia, mari kita penuhi dahulu hak-hak mereka yang sebetulnya adalah kewajiban kita untuk memenuhinya. Termasuk di dalamnya kalau orang tua kita tidak sempat sholat, kita wajib mengkodokkan sholatnya. Kalau kita tidak sanggup mengkodokkan sholatnya, kita lakukan istijar, mengupah orang lain untuk membayarkan sholatnya. Dan itu katanya kalau mengupah orang lain harus disaksikan, karena khawatir, ya deh saya lakukan, tapi nanti aja, dan kita tidak tahu apakah dia melaksanakannya atau tidak. Itu kewajiban-kewajiban kita. Bukan saya utang kepada sama manusia, tapi utang juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita akhiri ini dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bangsa ini dari runtunan musibat yang menimpa mereka. Dan pada saat yang sama kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, khususnya orang tua kita yang sudah mendahului kita ke alam barzah. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, Allah gabungkan mereka dengan orang-orang yang soleh, dan Allah berikan kebahagiaan kepada hati mereka dan ketentraman serta harapan yang indah untuk hari akhir mereka. Ala hadiniyya wa kulli niyatin sholihatin ziyadatan fi sarafin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannata adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala nabiyyi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.